Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas bersama Ibu Choiriah Islamiyati, guru ekonomi dari SMA Al-Muslim. Silahkan, selamat mengikuti. Assalamualaikum Ibu Choiriah. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik hari ini. Ya, Ibu mohon izin ya, kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Ya, Di kelas apa Ibu? kelas 10 IPA 2 Mata pelajaran? ekonomi. Oke, baik Ibu, jadi nanti sebelum observasi kelas memang percakapan ini dilakukan gitu ya, agar pada saat observasi kelas Ibu menjadi lebih fokus gitu. Nah, tujuan pembelajaran Ibu apa? Tujuan pembelajaran hari ini pertama itu memahami, mengidentifikasi bagaimana fungsi manajemen yang sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Lalu nanti setelah diidentifikasi, dipahami, anak menentukan komponen-komponen dari fungsi manajemen itu seperti apa dalam sebuah tayangan video yang akan diamati oleh mereka sambil mereka berdiskusi. Lalu nanti setelah diskusi dari hasil yang mereka temukan, analisis dalam sebuah tayangan video yang akan mereka amati, mereka menyajikan pemaparan yang mereka temukan dalam video tersebut apa untuk dikategorikan, komponenkan ke dalam fungsi manajemen itu sendiri. Oh, baik. Area pengembangannya apa jadinya ini? Area pengembangannya lebih kepada kesadaran mereka sudah tahu nih 4 fungsi komponen manajemen itu seperti apa. Lalu ada sebuah dalam video tersebut tentang kegiatan sekolah. Nah, dari kegiatan sekolah itu mereka memerankan dan mengkomponenkan untuk 4 fungsi manajemen di kegiatan tersebut seperti apa. Gitu. Jadi dari 4 fungsi dalam kegiatan sekolah ada perannya atau tidak. Kemudian strategi yang Ibu siapkan? Strateginya lebih ke diferensiasi proses ya Bu. Jadi saya itu mengambil prosesnya adalah anak nih implementasi awalnya fungsi manajemen dalam kegiatan sehari-hari itu seperti apa gitu kan, realnya nyatanya seperti apa, dan nanti akan sebelum ke yang akan diamati oleh mereka dari analisis video itu bagaimana nanti komponennya, prosesnya itu adalah pengembangan dari keterampilan mereka. Jadi udah tahu nih, oh ternyata stimulus yang mereka tahu tentang fungsi manajemen seperti ini. Nanti ketika untuk mulai analisis dari proses pembelajarannya, dari analisis video itu, ya kan, melalui virtual terutama, nanti akan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Berarti ada kegiatan diskusi kelompoknya juga ya. Baik Ibu, saya tidak sabar untuk mengikuti observasi di kelas Ibu. Terima kasih ya Bu ya, nanti kita akan coba langsung ke kelas. Presiden masanya berapa kali? 5 tahun
sini akan menjelaskan presentasi kami yang berdasarkan kami lihat dari video kelompok homestay. Sesuai Bapak. Oke, berdasarkan manajemen, ini ada hubungannya. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Dari video ini kalian menyimak bahwa di video tersebut mereka pasti sebelum melakukan kegiatan melakukan sebuah perencanaan, baik itu materi untuk kegiatan belajar mengajar, terus mempersiapkan barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Bucoy. Waalaikumsalam Bu Nudi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi kita akan melanjutkan percakapan kita ini setelah kemarin kita observasi di kelas ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana perasaan Ibu ketika observasi kemarin? Perasaan untuk ke siswa ada rasa-rasa khawatir, ini pesannya materinya sampai atau tidak ya gitu kan, karena kan untuk dikaitkan dengan sehari-harinya mereka sebelum pembelajaran dengan materi yang akan dipaparkan itu kan untuk saling kesinambungan yang perlu data konkret juga gitu kan. Kayak misalnya materi kemarin tentang manajemen. Nah dari manajemen itu kan hari-hari mereka banyak tuh yang kan yang dilakukan awal waktu. Nah terus ketika masuk mulai materi ingin buat kesan penyampaiannya tercapai nggak nih kayak gitu kan. Tapi ketika untuk dibalut ada rasa apa ya yang sekiranya tepat nih untuk dari metodenya, medianya sampai untuk cakupan materinya gitu. Jadi kalau gitu apa ya? Kalau saya melihat sih memang seru ya Ibu ya. Jadi kita kan kemarin sudah melakukan percakapan sebelum observasi kan. Nah di situ kita mendiskusikan tentang ini apa area pengembangan kan ya. Kemudian kita ke kelas gitu ya. Saya sih melihat seru begitu dan Ibu juga mengajar dengan baik, tetapi memang walaupun begitu ada kekhawatiran yang tadi ya yang Ibu sebutkan tadi. Nah menurut Ibu Ibu kan sudah membuat tujuan pembelajaran nih ya kan, tercapai nggak dari RPP yang kita buat kemarin kemudian dilakukan observasi, tercapai tidak tujuan pembelajaran kemarin? Tercapai untuk dari tujuan pembelajaran saat itu. Kan pertama kita identifikasi dulu nih siswa fungsi manajemen itu tahu nggak nih ada berapa, maknanya apa, lalu masuk ke komponen-komponennya dari materi tersebut. Terus ketika udah tahu arti makna dari fungsi manajemen, terus ada stimulus juga real kenyataan di kehidupan sehari-hari seperti apa, baru masuk kegiatan sekolah supaya ada peran siswa. Oh dari materi fungsi manajemen tahu nih artinya ya kan. Nah untuk diimplementasi dari kegiatan sekolah yang realnya itu kan baru dari tayangan video. Nah apakah nanti akan bisa diimplementasikan di kehidupannya di sekolah ketika nanti ada event atau ada kegiatan yang mereka berperan di situ yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Baik Bu Joy, tadi barusan kan tentang tujuan pembelajaran. Nah ada hambatan apa yang Ibu rasakan ketika kita mencoba fokus ke area pengembangan yang kemarin kita bahas? Area pengembangan kemarin kan saya mau anak itu manajemen dirinya sama kesadaran dirinya ketika nanti dalam implementasi materi selanjutnya mereka pahami untuk peran-perannya, job desk-nya, terus unsurnya seperti apa kan. Nah hambatannya kemarin adalah dari manajemen diri si anak tersebut kan. Pembelajaran secara kelompok diskusi. Ada yang kelompok satu misal dia paham betul terkait dengan fungsi, oh ternyata fungsi manajemen ada 4.
dikomponenkan dalam kegiatan itu, ini fungsi perencanaan sampai pada pelaksanaan, paham tuh. Tapi ketika kelompok yang lain itu perlu waktu durasi untuk masuknya kemana ya, ketika ketemu dengan kegiatan yang berbeda gitu kan, dari tayangan video-video itu ada yang paham, ada yang menanyakan, Bu ini kegiatannya si fungsinya masuknya kemana, kayak gitu kan. Nah, jadi dari manajemen diri anak itu ada yang perlu waktu untuk pemahamannya betul-betul paham, ada yang memang dia langsung paham gitu. Mungkin dari situ ada yang mendukung dari tayangan kegiatan video kegiatan sekolah, atau ketika memang ada kegiatan yang berbeda, ini masuk fungsinya kemana ya Bu? Gitu. Itu sih. Oke, menurut Ibu kenapa kira-kira dia atau beberapa anak ini tidak sama ya, berarti ya kita mengambil kesimpulan bahwa mereka itu tidak sama ya, kecepatan mendapatkan informasinya atau pahamnya gitu ya. Menurut Ibu kenapa? Kalau menurut saya dari yang pas di kelas itu pemahaman, Apakah misalnya mereka mengobrol atau memang murni? Murni dari diri siswanya. Yang saya lihat ya, mungkin dari diri saya juga yang untuk penjelasannya kurang detail banget. Jadi ketika pas ada contoh implementasi kegiatan sekolah langsung ngeblank gitu ya, langsung untuk penempatannya agak sulit. Ketika untuk dijelaskan, oh ini fungsi manajemennya ada 4, yang satu ini, oh paham. Tapi ketika untuk diimplementasikan di kegiatan di sekolah agak ada ada rasa yang ini masuknya kemana ya, cocoknya gitu kan. Jadi mungkin ragu-ragu juga ya. Oke. Dengan begitu kan kita menjadi tahu ya bahwa ternyata di kelas itu ada anak yang cepat menangkap, ada yang tidak gitu ya. Nah, Ibu punya inspirasi apa dari sini Bu untuk kedepannya ini? Kira-kira untuk menghadapi anak seperti itu berikutnya akan bagaimana yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya yang pas kemarin pembelajaran kelas selesai itu, saya coba praktikkan di kelas lain ya kan, dengan cakupan materi, metode, media yang sama. Ternyata ketika dikasih hal yang oke, kamu berperan nih, silakan idenya kamu bebaskan, kegiatan yang kamu bebaskan apapun itu, peran yang kamu mau jadi ketua, mau jadi pemimpin atau mau jadi anggota, itu silakan. Nah, ternyata dari situ mereka lebih idenya cukupnya lebih luas. Nah, gitu kan, ketika diplotin, oh ini ada tayangan video kegiatan bagaimana fungsi manajemen tepat. Tapi ketika dikasih ide yang oke, dibebaskan, kamu mempunyai kegiatan sekolah seperti apa, perannya seperti apa, itu analisis mereka idenya langsung banyak ini. Berarti perlakuannya mungkin bisa berbeda berikutnya gitu ya. Jadi diferensiasi di dalam prosesnya. Dalam prosesnya. Berarti Ibu akan melakukan itu di kelas ini gitu ya. Oke, itu keren ya Bu ya. Apa namanya? Jadi kita mencoba kan ya, Ibu mencoba melakukan beberapa perubahan gitu ya, agar semua anak dapat porsinya yang sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka ya. Nah, kira-kira yang bisa membantu harapan Ibu itu siapa di sekolah ini? Membantu proses pembelajaran, membantu terwujudnya yang Ibu harapkan barusan. Pihak sekolah mungkin. Pihak sekolah, siapa kepala sekolah mungkin ya. ya. Kepala sekolah, OSIS salah satunya kan yang lebih banyak terlibat kegiatan sekolah kan OSIS itu sendiri. Nanti kan dari OSIS itu, oh ada kegiatan-kegiatan yang dia bisa saja melibatkan di luar dari anggota OSIS atau di luar dari angkatan level 10, 11 atau 12-nya. Oke. Berarti ada pihak yang memang bisa membantu ketercapaian tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah dari pihak manajemen sekolah, juga dari OSIS ya, yang bisa memberikan
praktik langsung ini ya, apa implementasi dari manajemen ya. Oke. Kira-kira nih untuk perbaikannya ya, untuk akan dilakukannya seperti tadi itu kapan itu? Pada pertemuan berikutnya atau untuk apa? Untuk perubahan di pertemuan itu kan ada perbedaan kelas ilmunya. Oke, kalau misalnya satu pertemuan untuk di kelas itu sekiranya saya lihat dulu apakah ketercapaiannya sama atau berbeda. Nah, di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya